Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk agama Islam hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Kafirun dan maknanya. Pertama-tama kita dengarkan surat Al-Kafirun terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, terima kasih sudah mendengarkan surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita akan mengupas maknanya per ayat. Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun ini artinya orang-orang kafir karena memang surat ini ditunjukkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, untuk bagaimana Nabi Muhammad bersikap kepada mereka pada saat itu. Yang pertama, kuliah ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi maksud ayat 1-3 ini adalah pada saat itu kaum kafir Quraisy sudah kehabisan akal bagaimana harus bersikap terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah mencoba menyakiti beliau tapi tidak berhasil, membunuh beliau pun tidak berhasil, menawarkan harta dan jabatan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad mau menyembah berhala pun tidak berhasil. Akhirnya mereka mencoba menawarkan suatu kerjasama dengan Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Bagaimana kalau setahun mereka mengikuti ajaran Islam dan nanti tahun berikutnya Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin menyembah berhala. Nanti dilihat agama mana atau ibadah mana yang paling baik dan mereka akan mengambil keuntungan dari situ. Kemudian turunlah surat ini supaya Nabi Muhammad bisa bersikap terhadap kaum kafir Quraisy mengenai kerjasama tadi. Jadi yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan atau menegaskan bahwa Nabi Muhammad beserta orang mukmin tidak pernah menyembah berhala, tidak akan menyembah berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang tidak bersekutu, tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Ayat keempat, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang tadi Mistifah jelaskan, menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kaum kafir Quraisy pun tidak akan menjadi orang mukmin selama mereka beribadah dengan cara agama Islam tapi hanya untuk tujuan suatu kerjasama. Ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di ayat 6 ini ditegaskan bahwa jangan coba-coba mempengaruhi Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Untukmu lah ajaran agamamu yang mempersekutukan Tuhan kamu, sedangkan untukku agamaku hanya mengajarkan iman tauhid, Tuhan yang Maha Esa yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita lihat isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Surat ini mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Walaupun di lingkungan kita banyak agama yang berbeda, tapi tidak sebaiknya kita berperilaku yang mirip dengan kegiatan agama mereka, mencoba mengikuti kegiatan mereka. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrik Quraisy dengan lemah lembut. Jadi kita pun ketika kita berkehidupan sosial dengan teman-teman yang agama lain, kita tetap harus bersikap lemah lembut kepada mereka, ketika terjadi perdebatan mengenai agama, sampaikanlah semuanya dengan cara yang lemah lembut, karena Nabi Muhammad saja seperti itu kepada kaum kafir Quraisy.
Nabi Muhammad mengajarkan toleransi terhadap orang lain. Toleransi artinya menghargai perbedaan. Dan toleransi ini sangat dibutuhkan untuk terciptanya persahabatan, persaudaraan, dan persatuan masyarakat. Jadi tidak apa-apa agama kita berbeda, yang penting kita bisa bersikap saling menghargai dan jangan pernah berperilaku mirip seperti mereka. Karena Allah juga berkata kalau kita melakukan kegiatan atau perilaku yang mirip seperti orang-orang kafir, ya kita sama saja seperti mereka. Maka inilah maksud juga dari surat Al-Kafirun. Bagaimana cara melakukan pembiasaan sikap toleransi? Pertama, hargailah perbedaan. Kedua, mengedepankan sopan santun dan lemah lembut. Contoh menghargai perbedaan, misalnya kalian melakukan aktivitas pengajian, sedangkan di lingkungan kalian banyak yang beragama non-muslim. Mungkin speakernya jangan terlalu keras, karena takutnya akan mengganggu aktivitas tetangga kita yang lain. Contohnya lagi, misalkan kalian pergi ke rumah teman kalian yang beragama Hindu. Mereka beribadah dengan menggunakan banyak sesajian. Nah, janganlah kalian mencoba merusak sesajian dari mereka. Yang ketiga, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Jadi kita saling berlomba untuk menunjukkan sisi baik agama kita yang sudah agama kita ajarkan, supaya terjadi tadi kehidupan yang damai. Sekian untuk agama Islam hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss Diva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.